Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm, dengan kajian menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai langkah kita dan memberkahi segala amal ibadah kita. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa meniti sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir kelak. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua? Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Zulhijjah, yang dimana di dalamnya ada amalan yang sangat besar yang Allah syariatkan kepada kita semua, yaitu tentang Idul Adha. Tentang Idul Adha. Taib jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan Idul Adha ini sebetulnya tidak cukup dengan waktu yang singkat. Tidak cukup dengan 1 jam, 2 jam. Tapi karena kita biasa mempersingkat waktu kita, ya insyaallah kita akan bahas yang bisa kita bahas pada hari ini tentang Idul Adha. Ada 3 poin. Ada 3 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hari-hari sebelum Idul Adha. Kemudian Idul Adha itu sendiri. Kemudian setelah Idul Adha. Adapun hari-hari sebelum Idul Adha, dari mulai penentuan awal bulan Zulhijjah ini sama seperti penentuan Idul Fitri atau syahr Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya. Yang mana yang kita maksud di sini adalah bulan-bulan
hijriyah. Bulan-bulan hijriyah yang ditentukan oleh edaran matahari atau bulan? Bulan. Maka penentuannya sama. Dilihat dari adanya hilal. Dilihat hilal terlebih dahulu. Insyaallah sudah faham semuanya. Sudah bisa melihat hilal, Bapak-bapak? Hah? Belum? Ya memang sulit ya kalau dilihat dari mata telanjang. Kecuali orang yang betul-betul sudah terbiasa, sudah ahli. Kalau kita ahlinya ngelihat apa? Hilal gajian ya. Biasanya kita lihat. Nah, ini yang pertama, penentuan awal bulan, sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Kemudian setelah masuk bulan Zulhijjah, Nabi SAW memberikan gambaran bahwasanya bulan Zulhijjah merupakan bulan yang sangat-sangat mulia. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang sangat mulia. Oleh karenanya banyak sekali keutamaan yang ada pada bulan Zulhijjah. Jangan sampai kita melewatkan. Sebagaimana kita tidak melewatkan kemuliaan bulan Ramadan, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pun memberikan keutamaan yang sangat besar di bulan Zulhijjah. Maka persiapkan. Ketika nanti masuk bulan Zulhijjah, persiapkan. Apa saja keutamaan dari bulan Zulhijjah? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah." Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amal saleh, tidak ada ibadah, tidak ada ketaatan, tidak ada kebaikan yang Allah lebih cinta daripada hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashr min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak ada amal saleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti jemaah sekalian, dari berapa hari setahun? 360 hari, pas. Udah dihitung. 350 apa 60? Ya antara 350 sampai 360. Karena memang tergantung banyaknya hari. Karena beda-beda. Tapi Hijriyah itu tidak pernah ada tanggal 31.
Tidak pernah ada tanggal 28. Antara 29 dan 30. Nah, dari 1 tahun tersebut Allah memberikan 10 hari yang paling baik daripada hari-hari yang lainnya. Apakah hari-hari yang 10 itu mengalahkan keutamaan bulan Ramadan? Maka ini khilaf. Namun yang benar, pengecualian hanya bulan Ramadan. Nah, selain dari bulan Ramadan, maka 10 hari ini adalah 10 hari terbaik di dalam satu tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Faqalu ya Rasulullah. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah pun kalah pahalanya, ganjarannya daripada amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin dan mukminah pada 10 hari tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Iya. Meskipun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amal ibadah di 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Namun perhatikan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa raganya, dengan hartanya, tapi dia tidak membawa apapun ketika pulang. Artinya dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang syahid. Berarti orang yang masih selamat ketika dia berjihad, maka pahalanya masih kalah dengan amal-amal yang dilakukan seorang mukmin dan mukminah pada 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Ini keutamaan kecil atau besar, Bapak Ibu? Mana ada orang yang pengen mati membawa raga hartanya, tapi dia di rumah, di masjid, di tempat dia kerja, dia beribadah di 10 hari tersebut bisa mengalahkan keutamaan orang yang berjihad, bukan yang mati syahid. Bukan. Kalau mati syahid tidak ada ganjaran yang lebih besar kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengalahkan jihad dengan mati syahid. Tapi dengan kita memperbanyak amalan, nanti kita akan sebutkan amalan saja yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah pada hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah
Al 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 Masya Allah. Al Fajr. Al Fajr. Bagaimana ayatnya? Wal Fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Apa artinya? Wal fajr. Demi fajar. Apa fajar? Waktu subuh. Kita di waktu subuh. Berarti waktu subuh juga sama. Ada sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walayalin ashr. Dan malam-malam yang 10. Malam apa ini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 10 malam di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat 10 malam di bulan Muharram. Ada yang berpendapat 10 malam di bulan Zulhijjah. Namun yang paling tepat adalah 10 malam di bulan Zulhijjah. 10 malam di bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwasanya 10 malam tersebut adalah 10 malam di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Dan sumpah ini jamaah sekalian perhatikan. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Seseorang bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram hukumnya seseorang bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama makhluknya. Ini boleh. Tapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersumpah atas nama Al-Quran, haram, dosa. Saya bersumpah atas gunung tersebut, atas pohon tersebut, atas apapun selain nama Allah, maka haram. Bisa membuka jalan kesyirikan. Bersumpah atas nama selain Allah bisa membuka kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah kepada selain nama Allah, maka dia sungguh telah berbuat syirik. Dan syiriknya syirik besar. Maka harus hati-hati. Kalau ingin bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bersumpah maka harus benar. Tidak boleh dusta. Hanya untuk menutupi dirinya, padahal dia berbohong, dia bersumpah. Maka ini dosa besar. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika seseorang bersumpah. Intinya di poin yang kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama 10
malam di bulan Zulhijjah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang maha penguasa, yang maha raja segala sesuatu, ketika bersumpah atas nama makhluknya, maka makhluk tersebut harus diperhatikan. Karena sangat besarnya perkara ini. Sangat besarnya perkara ini. Termasuk waktu subuh tadi. Wal fajr. Termasuk waktu subuh. Jangan sampai setelah subuh tidur. Jangan sampai setelah subuh tidur. Biasakan lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Karena ini waktu yang baik, yang berkah. Kemudian nanti hari-hari yang 10 di bulan Zulhijjah. Maka jangan sampai kita terlena dengan kelalaian. Dan bulan Zulhijjah itu jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan bulan yang haram, bulan yang haram. Yang mana kalau bulan haram, maka harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa. Namun juga Allah melipat gandakan pahala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa, Allah juga melipat gandakan pahala. Maka harus hati-hati, yang mau berbuat dosa pikir-pikir, ya. Berpikir terlebih dahulu. Jangan sampai kaget nanti. Kok dosa saya jadi banyak? Nah, kaget. Padahal saya cuma ini doang. Cuma itu doang. Enggak taunya dilipat ganda. Tapi poin yang kedua, amal yang dianjurkan di bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ini sangat dianjurkan di waktu-waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan hendaknya kalian berzikir atas nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari yang terhitung. Yang dimaksud di sini adalah 10 hari bulan Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah. Sebagaimana Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya keduanya keluar ketika masuk di bulan Zulhijjah pada tanggal yang pertama. Kedua-duanya keluar. Kemana? Ke pasar. Kemudian kedua-duanya bertakbir. Sama takbirnya seperti kita takbiran di Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Atau perbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus perbanyak takbir. Dan kata para ulama, takbir dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini adalah takbir mutlak. Karena di bulan Zulhijjah ada 2 takbir, mutlak dan muqayyad.
Kalau mutlak dari awal sampai nanti waktu asar di tanggal berapa? Hah? Tanggal 9. Tanggal 9. Idul Adha hari apa? Tanggal berapa? 10. Berarti di tanggal 9 itu sudah takbirnya muqayyad. Dari asar. Dari waktu asar sudah muqayyad sampai hari tasyrik tanggal 13 waktu asar. Setelah itu tidak dianjurkan untuk takbir. Maksudnya takbir yang disunnahkan, Allahu Akbar tadi. Kalau takbir yang biasa ini ya tetap dianjurkan setiap waktu. Tahlil, tahmid dianjurkan setiap waktu. Nah, jadi takbir di dalam bulan Zulhijjah itu ada dua, mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Ini yang dianjurkan yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa. Yang dianjurkan yang kedua, puasa di bulan Zulhijjah. Dari awal tanggal 1 bulan Zulhijjah ini dianjurkan untuk puasa. Sudah dianjurkan untuk puasa. Kalau tidak bisa, maka jangan terlewatkan puasa Arafah. Kapan? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa pada hari Arafah, su'ila an shaumi yaumi Arafah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwasannya puasa di hari Arafah itu ganjarannya adalah menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Sanatal madiyah wal baqiyah. Yang lalu diampuni, yang akan datang diampuni. Ini yang akan datang bagaimana? Kita belum tahu dosa apa yang kita lakukan. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan berpuasa 1 hari Allah mengampuni 2 tahun. Bayangkan. Kalau orang masih gak mau, kebangetan terlalu. Giliran sehari kerja dikasih gaji 2 tahun, wah, mati-matian. 24 jam gak berhenti gak apa-apa. Oh, ngangkat yang berat diangkat, siap apapun. Sehari digaji 2 tahun. Nah, ini kita puasa 1 hari diampuni dosanya 2 tahun. Nah, ini amalan yang kedua.
Jangan sampai dilewatkan. Yang ketiga adalah bersedekah. Perbanyak sedekah di hari-hari tersebut. Perbanyak sedekah. Kemudian yang keempat silaturrahim. Menyambung tali rahim kerabat ya, yang masih ada hubungan rahim kepada kita. Kemudian ke kerabat yang tidak ada hubungan tapi dekat sama kita. Ini disambung ya. Yang musuhan sambung. Jangan sampai musuhan. Kemudian yang kelima menyembelih. Kemudian yang kelima menyembelih. Dalilnya banyak ya. Kemudian yang keenam haji dan umrah atau haji saja boleh. Tapi lebih baik dibarengi haji dan umrah. Kemudian yang ketujuh salat Aid. Kemudian yang ketujuh salat Aid. Nah, ini rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah, terutama di awal-awal di bulan Zulhijjah sampai hari tasyrik. Nah, ini 10 hari bulan Zulhijjah aja panjang ya.